Dan setelah diselidiki lebih dalam, ternyata sosok wanita tersebut adalah Mary Anastasia, merupakan kekasih dari Leonardi yang juga turut menjadi korban sayangnya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Balik lagi di channel saya kalian, Aquilas Room. Apa kabar kalian semuanya, gengs ya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja, baik secara fisik, baik juga secara mental. Supaya jangan kayak gini nih ya, ada salah seorang praktisi kesehatan yang harusnya dia ini secara fisik itu pasti sehat karena dia adalah seorang dokter. Tapi geng, ternyata mentalnya sakit. Ya dimana persepsinya orang nih kalau dengar kata dokter pasti udah mikirnya ini orang adalah orang terpelajar, orang berpendidikan, dan juga harusnya dia bisa memilih mana tindakan yang baik ataupun buruk. Kan gitu ya harusnya. Tapi dokter yang satu ini lain, gengs. Karena cuma gara-gara masalah sakit hati, dia ini langsung mengambil tindakan yang sangat-sangat absurd banget. Dimana akhirnya dia nekat membakar sebuah bengkel yang ternyata bengkel itu adalah bengkel milik kekasihnya sendiri. Dan dari hasil perbuatannya ini juga akhirnya harus jatuhlah korban jiwa. Lah sebenarnya apa sih yang bikin seorang dokter yang harusnya dia orang berpendidikan dan bisa tahu mana yang baik mana yang buruk gitu ya, ini bisa sampai gelap mata ngebakar bengkel dan menimbulkan korban jiwa. Tapi seperti biasa gengs ya, gue mau ngucapin dulu selamat datang nih buat kalian yang baru pertama kali mampir di channelnya Aquilas Room. Jangan lupa tolong dulu nih pademin dulu tombol subscribe-nya Aquilas Room, terutama buat lu pada nih yang baru pada bergabung di channelnya Aquilas Room. Semoga kalian betah di mari ya. Nah kalau lu udah pademin tombol merah di bawah nih ya, baru nih gue ceritain kebakaran in the real life. Dan seperti biasa kita akan mulai dulu perkenalan dari pelaku dan juga korbannya, gengs ya. Lucu. Mary Anastasia adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1991. Usianya masih muda berarti ya, 30 tahun. Dan diketahui pekerjaan dari si Mary Anastasia ini adalah seorang dokter umum yang masih bisa dibilang muda tapi berprestasi gitu ya. Mary yang walaupun dikenal sebagai seorang dokter, dia ini juga merupakan pribadi yang cukup tertutup atau introvert, gengs. Dan hal ini juga dibenarkan oleh pihak RT di tempat si Mary tinggal ya. Jadi Mary dan keluarganya ini tinggal di ruko, gengs, letaknya di Jakarta Utara. Dan bahkan ya pihak RT RW setempat tidak begitu mengenal siapa-siapa aja yang tinggal di ruko tersebut. Ruko tersebut memang hanya untuk tempat tinggal mereka saja, tidak dijadikan tempat usaha gitu karena seringnya tertutup. Sebagai dokter dia tetap juga seorang manusia, dimana dia ini punya seorang kekasih namanya Leonardi Saputra. Nah sementara si Leonardi Saputra ini adalah seorang laki-laki yang usianya baru 34 tahun. Jadi dia lahirnya itu tahun 1987 lah ya berarti. Mary sama Leonardi Saputra ini selama memadu kasih ini bisa dibilang mesra banget, gengs ya. Dimana mereka ini sama-sama open banget ke publik gitu. Mereka ini menghabiskan waktu bersama, jalan-jalan, traveling. Mereka selalu posting hal tersebut ke media sosial mereka masing-masing gitu ya. Jadi dua-duanya saling mengakui dan saling cinta gitu. Leonardi dan juga si Mary ini sendiri pacaran tuh sekitaran udah 2 tahunan lebih lah ya. Dan mereka tuh bener-bener emang mesra banget dan sering traveling bareng, bahkan keluar pulau gitu ya. Di bulan Januari kemarin nih 2021 mereka ini sempat jalan-jalan bareng ke daerah Belitung ya, tempat syutingnya Laskar Pelangi itu, pantai yang romantis banget itu, gengs. Jadi mungkin ya teman-teman sepergaulannya mereka nih, circle-nya mereka ini nggak bakal nyangka kalau tragedi ini terjadi di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 6 kemarin, gengs. Dimana Leonardi sendiri yang merupakan anak seorang pengusaha bengkel di daerah Tangerang ya, tepatnya di kawasan Ruko Cibodas, Kota Tangerang. Dimana di ruko 3 lantai tersebut, bagian paling bawah dari rukonya ini dijadikan bengkel dan ini usaha keluarga gitulah ya. Keluarganya si Leon ini terdiri dari 5 orang yang juga tinggal di ruko 3 lantai tersebut. Di antaranya adalah Pak Edi usianya 63 tahun dan Ibu Lilis usianya 54 tahun, Leo usianya 36 tahun dan juga kedua adiknya Leo yaitu Siska dan juga Nando. Siska 22 tahun dan Nando ini usianya 21 tahun. Lantai 2 ini diisi sama kedua orang adiknya dari si Leo yaitu Siska dan juga Nando. Nah sementara di lantai 3 sendiri dihuni sama Bapak Edi, Ibu Lilis dan juga si Leo. Nah dari hubungan yang berjalan antara Mary dan juga Leon ini sebenarnya fan-fan aja. Si Leonardi ini adalah sosok yang sangat baik dan ramah. Bahkan dia sangat sering membantu para pelanggan-pelanggannya yang motornya mogok. Walaupun sebenarnya kondisi si Leon ini walaupun punya bengkel, tapi dia bukan seorang mekanik gitu. Nggak terlalu banget ngerti mesin motor. Tapi bahkan kalau mekaniknya udah pulang terus ada orang yang datang ke bengkelnya, Leonardi ini dengan sukarela membantu keluhan dari pelanggan-pelanggan dia juga nih. Sementara ibunya nih, dia adalah seorang yang sangat penyayang, bukan sama orang doang,
bahkan sama binatang. Contohnya adalah ibunya ini sangat sering kalau ketemu kucing nih ya, kucing yang kondisinya bahkan menyedihkan, bakalan dia masukin ke dalam rumahnya, terus dia rawat. Ibunya ini yakin banget kalau kucing ini adalah peliharaan Nabi nih, jadi harus dirawat dan harus disayang gitu ya. Nah kebayangkan ya, kalau sama kucing aja dia udah begitu sayangnya, berarti sama orang harusnya jauh lebih baik lagi. Tapi siapa yang menyangka ya, keluarga yang dikenal sangat baik ini harus menjadi korban dalam sebuah tragedi yang sangat naas. Nah sekarang kita akan bahas kronologisnya aja ya gengs ya. Muncul. Sebuah kebakaran terjadi dengan sangat tiba-tiba di sebuah bengkel yang diketahui milik dari keluarga Leon. Kebakaran ini terjadi pada tanggal 6 Agustus 2021 kemarin banget guys ya, tepatnya di pukul 23.30. Dan dari kebakaran yang terjadi nih, diketahui 3 orang menjadi korban jiwanya. Dimana memang ruko tersebut ditinggali oleh sebuah keluarga yang berisikan 5 orang guys ya. Dan juga nih ya, ketika terjadi kebakaran ini, yang kebetulan lagi-lagi lokasinya adalah sebuah bengkel, otomatis barang-barang bengkel lu tau lah ya, hampir rata-rata semuanya flammable, gampang kebakar. Dan apalagi kalau dibakar secara sengaja gengs. Dan saat kebakaran tersebut terjadi, itu warga langsung pada geger, heboh banget. Apalagi kan terjadinya di kawasan ruko, dimana kalau ada satu aja ruko yang kebakar bisa membahayakan ruko-ruko yang ada di sebelahnya gengs. Dan dari 5 orang yang tinggal di ruko tersebut ya, 2 ini berhasil diselamatkan, yaitu Siska dan juga Nando. Dimana saat pemadam kebakaran datang, itu kebetulan si Siska sama Nando yang ada di lantai 2 bisa diselamatkan menggunakan tangga pemadam kebakaran gengs ya. Jadi mereka berhasil keluar walaupun juga mendapatkan luka-luka bakar yang cukup serius. Dan dari hasil kesaksian mereka berdua inilah diketahui bahwasannya kebakaran ini terjadi dengan sangat-sangat cepat gengs. Dan dari hasil pengembangan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian, itu baru ditemukan fakta-faktanya bahwasannya ada beberapa orang saksi mata yang menyatakan mereka melihat ada seorang wanita yang secara sengaja melemparkan atau memasukkan sesuatu sebelum melakukan pembakaran tersebut gengs. Dan setelah diselidiki lebih dalam, ternyata sosok wanita tersebut adalah Mary Anastasia, merupakan kekasih dari Leonardi yang juga turut menjadi korban sayangnya gengs. Usut punya usut nih, ternyata si Mary sempat datang di pagi harinya, dimana si Mary ini mendatangi bengkel tersebut untuk berbicara dengan Leonardo. Dan menurut beberapa orang saksi nih ya, setelah dia berbicara nggak lama sama si Leon, si Mary ini tiba-tiba langsung marah sehingga menyebabkan banyak orang yang juga ada di lokasi kejadian pada siang hari tersebut melihat kejadian bahwasannya Mary sama Leon ini memang bertengkar gitu. Dan bahkan nih ada beberapa orang yang sampai dengar detailnya bahwasannya dia dengar kalau Mary ini sempat nuntut tanggung jawab dari Leonardi, dimana Mary mengaku telah mengandung anak dari Leonardi, yaitu kekasihnya sendiri. Nah ini makanya nih gengs ya, buat lu pada nih yang masih pada muda-muda nih ya, jangan coba-coba DP dah kalau lu belum sah mah, karena efeknya bisa panjang kemana-mana gengs ya. Contohnya kayak si Mary ini yang merupakan seorang dokter, ini bisa tiba-tiba hilang rasionalitasnya gitu ya, karena menurut si Mary sendiri Leonardi ini nggak mau tanggung jawab gengs, dengan alasan bahwasannya kedua orang tuanya ini nggak merestui hubungan mereka. Tapi sebenarnya ini ada bantahannya gengs, nanti gue ceritain di belakang ya. Gue lanjut dulu nih versi dari si Mary. Dan Mary yang sakit hati karena tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari kekasihnya, yaitu si Leonardi ya, ini merasa kesal dan katanya nih sempat mengeluarkan kata-kata yang akhirnya dijadikan realitas sama dia, dimana Mary sempat berbicara dengan nada yang sangat keras dan marah kalau dia ini ngancem akan membakar bengkel milik Leonardi tersebut. Dan abis itu dia langsung cabut gitu aja tuh ya. Tapi Leonardi sebagai seorang laki-laki memikirkan, ya ini nggak mungkin lah, ini mah paling cuma gertak sambal aja, dia lagi emosi sesaat nanti juga baik lagi gitu kan. Pikiran Leonardi seperti itu, sehingga ya aktivitas berjalan normal nih. Leonardi mengurus bengkelnya sampai dengan tutup. Nah setelah bengkel tersebut tutup ya, si Leon ini sempat bilang ke Nando, tadi dia marah-marah dan mau bakar bengkel ini katanya. Ternyata gengs ya, setelah bengkelnya tersebut tutup nih, tepatnya pada pukul 11 malam, Mary ini diketahui masih mondar-mandir di sekitaran bengkelnya si Leonardo. Dan dia sempat ngelihat ada seorang penjual bensin eceran dan dia beli bensin sebanyak 10 liter. Tapi menurut kesaksian dari si penjual bensinnya tersebut, karena emang kebetulan stok yang dia punya ini cuma ada 9 liter, jadi si Mary ya udah beli 9 liter dan minta dimasukin ke plastik per liternya gitu. Jadi ada 9 plastik tuh totalnya. Dan bensin yang dibeli gengs ya, bukan kaleng-kaleng nih. Bensinnya pertama kalah motor gua. Setelah membeli bensin tersebut, diketahui Mary ini langsung datang ke depan bengkelnya si Leonardi. Dan dia ini mulai langsung ngelemparin bensin yang udah diplastikin tadi satu persatu, sampai dengan lemparan bensin yang keempat. Dan kemudian dia ini menyulutkan api ke situ gitu loh. Ya otomatis namanya bengkel yang nggak ada bensin aja kalau dilemparin bisa jadi kebakaran gitu ya.
apalagi udah sengaja dilemparin bensin, Pertamax lagi. Otomatis api langsung tersulut dengan sangat cepat dan membuat kebakaran ini langsung gede gitu ya. Bahkan menurut beberapa orang saksi mata yang sempat melihat terjadinya kebakaran tersebut, ini api dengan sangat cepat naik ke lantai 2 dan lantai 3 dari bangunan tersebut. Dan terjadi juga beberapa kali ledakan yang cukup keras dari dalam bengkel juga. Karena emang kebetulan nih di dalam bengkelnya sendiri ini juga banyak motor-motor yang lagi diperbaikin dan lagi nginep di situ. Otomatis kan tangkinya itu juga ada isi bensinnya. Mohon maaf nih, kalau meledak ya otomatis bam gitu loh. Dan dalam waktu yang cukup singkat habis ludes lah itu kebakar bengkel dari si Leonardi sendiri. Tapi untungnya nih ya, pemadam kebakaran saat itu bertindak dengan sangat sigap dan juga cepat ya. Mereka datang dan masih sempat menyelamatkan 2 orang korban yang ada di dalam ruko tersebut, yaitu Nando dan juga Siska. Namun naasnya ternyata ketika mau dilanjutkan penyelamatan lebih lanjut nih ya, api sudah berkobar dengan sangat besar di ruko tersebut dan sudah nyampe di lantai 3, which is itu adalah tempat tinggal dari si Leonardi dan juga orang tuanya nih, yaitu Ibu Lilis dan juga Pak Edi. Terlebih lagi kan ya, namanya orang tua udah berumur juga ya. Pak Edi ini usia 65 tahun, Ibu Lilis usia 54 tahun. Yang pastinya secara fisik udah nggak selincah Siska dan juga Nando yang berhasil sudah diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran kan ya. Apalagi mereka ini kondisinya ada di lantai 3 ya, lebih tinggi daripada tempat si Nando sama si Siska berada gitu. Asap dari bengkel yang terbakar ini otomatis ngumpul di lantai 3 tempat mereka berada nih. Diduga ketiga korban yang tersisa nih, Leonardi, Pak Edi dan juga Ibu Lilis ini udah pingsan karena keracunan asap dari kebakaran bengkel di bawah nih. Akhirnya mereka bertiga ini menjadi korban jiwa dari tragedi yang terjadi. Ini bagian paling dramatiknya ya kalau menurut gue ya. Karena ternyata nih setelah si Mary ini membakar bengkel kekasihnya sendiri, dia ini sempat kabur memang ya, menggunakan Nissan Xpander miliknya dia nih. Dia balik lagi ke lokasi kejadian dong. Waktu kejadian kebakaran ini terjadi nih, dia ada nonton gitu. Udah kayak kita kalau ngeliat ada kebakaran gitu, bukannya bantuin malah pada nonton. Tapi secara logika kan ya, dia ini kan tahu kalau dia yang ngebakar ruko ini. Lah apa kagak miris itu? Apalagi dia tahu di dalam masih ada si pacarnya ini. Dan bahkan ya si Mary ini sempat mau maksa masuk ke dalam bengkelnya tersebut. Secara tiba-tiba Nando mendekati wanita tersebut dan langsung memberikan pukulan yang sangat keras kepada si Mary, gengs. Dan sempat dipisahin sama polisi. Ada apa nih kok main dipukul-pukul aja? Ada apa? Ternyata, gengs, Nando ini langsung mukul si Mary karena sebetulnya pada malam hari tersebut setelah bengkel tutup nih, abangnya Leonardi sempat bercerita pada Nando bahwasannya abangnya sama si Mary ini sempat berantem di bengkel pada siang harinya tersebut. Leonardi ini udah kayak ngasih pesan terakhir banget gak sih? Dia ngancam mau bakar ruko kita gitu, mau bakar bengkel kita gitu. Dan hal tersebutlah yang dijadikan keyakinan sama si Nando bahwasannya ngebakar bengkelnya ini adalah si Mary. Mary yang mendapatkan perlakuan tersebut juga kata beberapa orang saksi yang ada nih ya, gak melakukan perlawanan guys ya, karena emang dia yang melakukan hal tersebut dan dia juga langsung ngaku gitu ke polisi. Jadi mudah banget kan ya untuk penangkapannya si Mary sendiri. Polisi juga nggak bisa nahan orang begitu aja kan, dicarilah bukti-bukti yang lainnya gitu kan. Dan ternyata polisi ini menemukan 5 kantong plastik berisi bensin eceran Pertamax yang diduga ini adalah bensin sisa yang belum sempat dilemparkan Mary ke dalam bengkelnya Leonardi. Polisi juga menemukan text pack dan ketika ditanyakan kepada Mary langsung menjelaskan bahwasannya dia membakar bengkel kekasihnya ini karena permasalahannya asmaranya mereka nih. Dimana Mary mengaku pada pihak kepolisian bahwasannya dia ini hamil anaknya si Leonardi. Dan Leonardi ini nggak mau tanggung jawab dan juga karena keluarganya nggak merestui hubungan mereka berdua nih. Otomatis ya si Mary ini langsung naik pitam dan marah saat itu, emosi sesaat dan langsung membakar bengkel dari Leonardi pada malam tersebut. Polisi kan juga nggak bisa begitu aja, mereka juga harus dapat bukti yang lebih kuat lagi. Makanya pihak kepolisian juga sempat melakukan pengetesan kehamilan ulang kepada si Mary. Bener nggak dia hamil beneran? Jangan-jangan cuma modus doang. Setelah polisi melakukan pengecekan kehamilan ulang kepada Mary Anastasia, ternyata diketahui emang beneran Mary ini hamil dan diperkirakan usia janin ini baru 7 minggu, gengs ya. Dan polisi saat itu sempat meyakini bahwasannya kemarahan Mary yang sesaat tentang kehamilannya inilah yang menjadi modus utama dia melakukan tindakan tersebut. Tapi gengs ya, ini bagian pembenarannya ya. Karena yang selama ini beredar di media massa dan sempat gua baca di awal-awal kasusnya juga itu memang berdasarkan versinya si Mary Anastasia, yaitu tersangkanya. Tapi ternyata ada pernyataan dari adiknya Leonardi yang selamat saat kejadian, yaitu Siska dan Nando. Terutama Siska ya, yang membuat langsung postingan di Instagram pribadinya dia dan meluruskan beberapa hal yang menurut dia ini nggak benar di media massa gitu ya. Jadi seolah-olah berita yang diedarkan ini adalah karena kesalahan dari kakaknya, yaitu Leonardi. Di beberapa media online yang besar bahkan ya menyatakan bahwasannya Leonardi ini tidak mau bertanggung jawab setelah tahu kekasihnya ini hamil gitu. Jadi seolah-olah kakaknya si Siska ini dianggap sebagai laki-laki yang nggak tahu diri gitu ya, nggak mau bertanggung jawab. Ternyata gengs ya,
Ini si Siska mengakui bahwasannya keluarga mereka bahkan baru tahu kalau si Mary ini hamil 1 hari sebelumnya, yaitu tepatnya tanggal 5 Agustus 2021 kemarin, gengs. Jadi belum sempat ada omongan yang gimana-gimana, belum ada mediasi. Tragedi harus terjadi terlebih dahulu gitu. Otomatis Siska dan juga Nando sebagai korban yang selamat, apalagi mereka harus kehilangan 3 anggota keluarganya sekaligus malam itu. Sakit hatilah bacanya gitu. Kok jadi kayak keluarga gue yang salah nih, mohon maaf nih. Karena apapun alasannya, bukan merupakan alasan yang tepat ataupun boleh menjadikan dia membakar satu tempat dan menewaskan lebih dari 1 orang bahkan, gengs ya. Dan terlebih lagi nih ya, Siska juga menambahkan bahwasannya abangnya bukan nggak mau bertanggung jawab dan bukan orang tua dari mereka lah yang tidak merestui, karena emang orang tuanya nih bahkan sempat nyuruh Leonardi langsung nikahin si Mary. Bahkan Siska juga sempat menuliskan kata-kata dari orang tuanya ya. Ibunya ini sempat bilang ke abangnya Leonardi ya, kalau kamu sebagai laki-laki menghamili anak orang atau perempuan ya, otomatis kamu harus bertanggung jawab dan harus menikahinya. Tapi syarat-syarat yang diminta sama wanita tersebut ya kita sesuaikan dengan kemampuan. Kan bijak banget, bijak itu ibunya ya. Nah si Mary juga ternyata punya syarat lain selain minta dinikahin sama si Leonardi. Dia juga minta ganti rugi atas kehamilannya dia, yaitu uang tunai sebesar 300 juta dan plus bengkel yang udah dirintis sama keluarganya Leonardi nih, which is ini bapak ibunya yang bikin, bukan si Leonardi gitu ya, diminta dialih kepemilikan menjadi miliknya Mary. Dan ibu bapaknya Leonardi serta kedua adiknya nih disuruh keluar dari bengkel tersebut dan tinggal di tempat lain. Jadi nanti dikasih jatah bulanan aja gitu. Nah mohon maaf nih ya, ini belum jadi bini nih, baru mau calon gitu. Lah udah ngatur-ngatur keuangan dan juga ngatur hidupnya keluarga dari calonnya. Bagaimana ceritanya nih, mohon maaf nih. Karena kan ya di mana-mana mah ya namanya mantu, apalagi cewek gitu ya. Minta mahar aja mikir-mikir nih kemampuan dari pasangannya gimana. Dan persyaratan itulah yang membuat kedua orang tua dari Leonardi ini minta waktu untuk dibicarakan baik-baik sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Intinya mungkin kalau duit 300 jutanya aja bisa-bisa aja dikasih gitu ya. Tapi kalau pindah kepemilikan bengkel keluarga inilah ya secara gitu ya, bengkel ini kan dirintis sama keluarga mereka dan udah jadi penopang ekonomi keluarga mereka gitu dari bertahun-tahun. Bahkan dari si Leon juga belum kenal sama si Mary ini. Orang dikasih kepala nih, ada otaknya, dikasih mulut bisa ngomong, bisa dibicarakan baik-baik apapun problematikanya gitu. Lah ini baru sehari kemarin dikasih tahu, udah gitu kabar yang nggak enak lagi. Otomatis kan nggak bisa secepat itu juga disetujuin ataupun langsung dijadikan kenyataan seperti maunya si Mary gitu ya. Ini dunia yang udah kebalik, apa emang otaknya dia nih yang gesrek? Ini mohon maaf nih gengnya, ini gue bawaannya jadi kayak emosi juga gitu, ke-trigger kalau emang ternyata versinya si Siska inilah yang benar, karena akan merubah 180 derajat alur cerita yang udah terlanjur beredar di masyarakat nih gengs. Ya kan nggak adil juga gengs ya kalau kita ngelihat sebuah tragedi terus kita percaya dengan cerita dari pelakunya, karena bisa aja cerita tersebut kan ya dikarang demi kebaikan pelakunya tersebut. Nah makanya Aquilas Room juga pengen ngebahas kasus ini gengs ya, bukan mau ngomongin aib. Aquilas Room beserta kru juga sangat berbelasungkawa nih dengan terjadinya tragedi ini, terutama buat keluarga korbannya yaitu Siska dan Nando yang dalam waktu semalam harus kehilangan sosok orang tuanya mereka, ayah, ibu, dan juga abangnya mereka. Dan otomatis ini juga akan mempengaruhi masa depannya dia nih, karena kan ya biasanya mereka ini mengandalkan bengkel tersebut, sementara sekarang bengkelnya aja udah ludes. Karena kejadian ini juga masih bisa terbilang baru banget kejadian nih ya, jadi kasusnya sendiri masih dalam pengembangan lebih lanjut dan juga dicari fakta-fakta lainnya. Tapi si Mary sendiri sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dijadikan tersangka tunggal dari kebakaran yang harus menewaskan 3 korban jiwa tersebut. Mary sementara dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang mana ancaman pidananya itu 20 tahun penjara atau hukuman mati. Walaupun dengan kondisi yang masih hamil muda dan sekarang kata polisi ini lagi mual-mual nih fase trimester pertama gitu ya, tapi ya Mary tetap diproses hukum sebagaimana pelaku kriminal pada umumnya. Tetap gengs, perilakunya dia nih si Mary ini merugikan banyak banget orang ya, apalagi sama janinnya dia sendiri kan tuh ya. Duh gua sedih sih sebenarnya, ayahnya meninggal dalam tragedi, ibunya meninggal karena dieksekusi. Waduh gua gak bayang deh tuh ya. Nah dengan dijeratkannya pasal 340 kepada Mary, kita juga harus mengakhiri pembahasan tentang terjadinya tragedi kebakaran di bengkel kawasan Ruko Cibodas, Kota Tangerang kemarin ya. Dan kita berharap sama-sama semoga hal ini nggak terulang lagi lah. Karena semua hal itu gengs ya bisa dibicarakan dengan baik-baik, kepala dingin gitu. Kalau lu pakainya emosi nggak ada ujungnya gengs ya. Oke gengs, gue mau ngucapin banyak makasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin sekali lagi nih ya gengs ya, subscribe ini channel dan juga jangan lupa nih tekan tombol notifikasinya biar kalau nanti Aquilas Room upload video baru kalian nggak ketinggalan dengan video-video yang akan kita upload.
Dan buat lu pada yang mau request, boleh banget untuk tulis aja di kolom komentarnya Akwilas Room atau main ke Instagramnya Akwilas Room @akwilas_room ada di bawah nih ya. Dan akhir kata dari gua, stay safe and see you on the next video.